Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi yang bab kelima, yaitu Plan and Parking pada part 1 Cisco CCNA 200 sampai 301. Nah, oke teman-teman, di materi kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu plan, yang kedua konfigurasi plan, yang ketiga membuat topologi ruangan 2, yang keempat belajar terang, yang kelima mencoba ping antar plan, yang keenam belajar all terang, yang ketujuh membuat topologi ruangan 3, yang kedelapan terangkan pada MLS, yang ke-9 teori dinamik trunking protokol, yang ke-10 praktek dinamik trunking protokol, yang ke-11 apa itu native plan, yang ke-12 yaitu konfigurasi native plan. Nah, oke teman-teman, kita akan membahas materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa itu plan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang VAN atau Virtual Local Area Network. Misalkan di sini sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Untuk divisi yang atas itu misalkan divisi engineering. Oke, kali ini kita akan membahas tentang VAN atau Virtual Local Area Network. Misalkan di sini sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Untuk divisi yang di atas misalkan engineering, lalu yang di tengah itu adalah programmer, dan di bawah itu adalah marketing. Misalkan untuk engineering filenya itu 10, lalu untuk programming itu filenya itu 20, kemudian yang marketing itu filenya 30. Masing-masing filenya dibagi menjadi beberapa IP. Misalkan untuk engineering itu IP-nya 192.168.10.0. Kemudian untuk yang programming yaitu IP-nya 192.168.20.0. Kemudian untuk yang marketing itu IP-nya 192.168.30.0/24. Jadi di sini networknya itu berbeda-beda ya teman-teman. Lalu untuk masing PC tersebut akan terhubung ke switch. Misal untuk yang engineering bandwidth-nya itu 10 MB, lalu untuk yang programming yaitu 20 MB, dan untuk yang marketing yaitu 30 MB, dan disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Untuk fungsi pertama VLAN adalah memanajemen dan fungsi keduanya adalah memecah broadcast format. Lalu kalian bisa lihat pada video sebelumnya, jika kita konfigurasikan router itu akan mengirimkan semua paket ARP ke semua yang terhubung. Oke teman-teman, dan materi kedua kita akan membahas mengenai konfigurasi VLAN. Nah, di sini saya sudah siapkan topologinya dan sudah saya promokan juga ya teman-teman. Nah, untuk topologi sebelah kiri saya menggunakan angka Financia yaitu 10 dengan IP 192.168 dan 10.0/24, dan untuk kelompok bagian kanan saya menggunakan angka Find 20 dengan IP 192.168.20.0/24. Pada PC1 kita bisa masuk ke PC1 ya teman-teman. Lalu kita bisa ke menu desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.0. Oke, kita lakukan hal yang sama pada PC1, 2 maupun 3. Nah, di sini kalian bisa mengisikan IP saja ya teman-teman. Lalu kita bisa ke PC4, dan pada PC4 kita bisa masukkan IP 192.168.30.1. Lalu next pass-nya itu 255.0. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama seperti di PC5, PC4 ke PC5 maupun PC6. Nah, selanjutnya kita akan coba berkomunikasi antar PC. Kita coba kirimkan paket data dari PC1 ke PC2. Nah, maka di sini dia berhasil teman-teman atau successful. Kita coba lagi dari PC2 ke PC. Nah, maka di sini juga berhasil teman-teman. Nah, jika kita coba berkomunikasi antar file misal dari PC1 ke PC itu tidak bisa ya teman-teman karena sudah berbeda network.
Nah, di sini kita bisa akan saling berkomunikasi, kalian bisa buka switch. Nah, di sini kita bisa masuk ke mode preference. Nah, kemudian kita bisa masuk interface, yaitu di sini pada configuration-nya kita bisa masuk saja. Nah, di sini kita tekan yaitu ini FA01, kemudian exit, lalu kita bisa masuk ke file 10, kemudian name-nya yaitu programmer. Lalu exit, kemudian kita bisa konfigurasikannya yaitu to show line brief. Maka di sini itu terdapat interface FA01, FA02, FA03 maupun FA04 dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat dengan perintah lagi ya teman-teman, yaitu init FA01. Kemudian kita bisa masuk ke switch port mode access. Nah, maka di sini kita bisa ketikkan switch port access fan 10. Nah, kita bisa exit saja teman-teman, atau do show brief. Maka di sini itu sudah aktif ya teman-teman pada 10 programming yang IP-nya 192.168.10.0. Kemudian kita bisa exit, lalu interface FA02. Kemudian kita bisa ketikkannya seperti tadi, yaitu switch port mode access, lalu switch port access mode fan 10. Nah, maka di sini kita bisa ketikkan yaitu exit, lalu kita bisa masuk ke interface 03 ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan yaitu switch port mode access, lalu switch port access fan 10. Sebentar. Kemudian exit, lalu kita bisa cek dengan perintah to show flight brief. Nah, maka di sini yang aktif itu programming yaitu FA1 sampai ke FA03. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah di sini yaitu exit. Lalu kita bisa masuk ke plan 20. Nah, maka kita bisa ketikkan namanya yaitu marketing, lalu bisa kita exit saja. Nah, ini yang plan 20 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan perintah yaitu interface rank FA 4 sampai 5. Kemudian switch mode aksesnya kita bisa ketikkan yaitu plan 20. Kemudian kita bisa ketikkan perintah yaitu exit. Lalu kita bisa cek dengan perintah to show plan brief. Nah, maka di sini yang aktif yaitu 10 programming, lalu 20 marketing, yaitu aktif dari FA04 sampai FA06. Lalu kita bisa exit saja. Lalu di sini kita bisa ketikkan yaitu show MAC address. Nah, maka itu di sini itu kita bisa mengirimkan paket data ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengirimkan paket data dari PC 3 ke PC 2. Maka di sini itu ICMP ya teman-teman, bukan ARP. Kita bisa konfigurasikan pada PC 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu ARP -A. Nah, di sini itu terdapat IP teman-teman. Lalu kita bisa hapus saja dengan ARP -D. Lalu kita bisa cek lagi dengan ARP -A. Oke, di sini itu sudah kosong ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke PC 2. PC 2 kita bisa lakukan hal yang sama seperti di PC 1 sebelumnya. Lalu di switch kita bisa ketikkan perintah yaitu exit terlebih dahulu, lalu clear mode MAC address. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah yaitu, nah maka itu di sini itu sudah tidak ada IP-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa kirimkan paket data dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka di sini itu dia ARP ya teman-teman, atau dia itu saling berkomunikasi atau saling terhubung. Kemudian kita bisa kirimkan paket lagi. Nah, maka di sini itu kita bisa nyalakan.
Nah, di sini dia mengirimkan paket ARP, teman-teman. Oke, kita bisa coba lagi. Lalu di sini dia mengirimkan paket. Dan materi yang ketiga, kita akan bahas mengenai membuat topologi ruangan 2. Nah, oke, kalian bisa tambahkan satu ruangan lagi. Caranya sama teman-teman seperti sebelumnya. Jika sudah, kalian bisa hubungkan dari switch ruangan pertama ke ruangan kedua. Oke, jadi ruangan sebelah kiri ini adalah ruangan pertama, kemudian yang sebelah kanan itu adalah ruangan kedua. Oke, di sini untuk IP-nya pada plan 10 kita bisa memiliki IP 1.0, kemudian pada plan kedua atau 20 kita memiliki IP yaitu 20.0. Nah, oke, kita bisa langsung saja untuk mengkonfigurasikannya. Di sini kita bisa konfigurasikan ya teman-teman untuk. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.10.4. Nah, kita bisa tambahkan subtracknya yaitu 255.255.255.0. Nah, lalu pada PC 8 juga ya teman-teman. Nah, pada PC 8 kita juga melakukan hal yang sama. Jadi di sini tuh IP-nya itu 10.5. Kemudian di PC 9 yaitu IP-nya 10.6, yaitu 192.168.10.20.6. Nah, oke, jadi teman-teman seperti ini teman-teman. Kita bisa ke terakhir ya teman-teman IP. Lalu di materi yang keempat kita akan membahas mengenai baca RAM. Oke, kita akan konfigurasikan terlebih dahulu untuk filenya pada switch ruangan kedua. Di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke mode profile. Dan pada switch 1 di sini kita akan mengkonfigurasikan pada file 10. Nah, kita bisa ketikkan perintah yaitu file 10, kemudian namanya itu nama programming, kemudian kita bisa exit. Oke, pada file 10 sudah ya teman-teman. Kemudian kita bisa untuk yang file 20-nya, kemudian namanya marketing, lalu bisa exit, kemudian to show plan print. Nah, maka di sini yang aktif itu 10 programming dan 20 marketing. Lalu kita bisa tambahkan untuk yang interface rank FA01 sampai 3. Nah, di sini kita bisa ke switch. Kita bisa ketikkan yaitu perintah switch port mode akses, lalu switch port akses plan 10. Nah, nantinya di sini kita akan exit. Nantinya di sini kita akan mengkonfigurasi FA01 sampai 3 masuk ke dalam file 10. Nah, di sini kita bisa masuk ke 20. Nah, kemudian interface rank FA0/4 sampai 6. Lalu filenya 20, kemudian exit. Nah, kita cek dengan plan brief. Nah, kita bisa lihat di sini FA01 sampai 6 itu masuk ke dalam line 20. Lalu kita coba lihat interface adalah interface FA07. Nah, di sini kita bisa buka saja pada ruangan suite pertama. Di sini kita akan konfigurasikan trunk agar file-file bisa saling berkomunikasi. Nah, oke, di sini kita bisa masuk pada mode preference. Kita bisa ketikkan yaitu interface FA07. Lalu kita masukkan perintah switch port mode trunk. Maka di sini itu terdapat interface FA07. Lalu kita bisa ketikkan itu to show in trunk. Maka di sini yang aktif itu yaitu trunk 1 atau FA07. Selanjutnya kita akan konfigurasikan switch pada ruangan kedua. Kita bisa ketikkan yaitu interface FA07, lalu switch mode trunk, lalu show in trunk. Maka di sini sama ya teman-teman seperti di switch 01. Kita bisa mengirimkan pakai data
dari PC1 ke PC7. Maka kemudian di materi selanjutnya kita akan bahas mencoba ping antar VLAN. Oke, di sini kita akan coba kirimkan paket data dari PC2 ke PC9. Nah, maka di sini pada PC2 dia akan mengirimkan ke switch ya teman-teman. Lalu dari switch akan membroadcast dan diterima di switch ruangan kedua. Lalu di sini dia akan broadcast lagi ke VLAN sebelumnya dan yang akan menerima paketnya PC dari PC9 karena yang dituju adalah PC9. Setelah itu dia akan dikirimkan ke switch-nya lagi. Lalu ke switch ruangan pertama. Dari switch ruangan pertama akan dikirimkan ke PC2. Setelah PC2 akan mengirimkan ke ICMP yaitu ke switch. Lalu ke switch ruangan kedua. Lalu kemudian ke PC9. Kemudian ke PC9 akan membalas seperti tadi ke switch. Nah, di sini pastinya dia successful ya teman-teman. Oke, di sini kita coba lagi. Materi yang ke-6 kita akan membahas mengenai belajar all the way through. Kalian bisa lihat sendiri pada switch ke-1 atau switch ke-0. Pastikan kalian sudah masuk pada replace. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu show interface. Nah, maka di sini itu pada all time artinya file berapa saja yang diizinkan melewati FA07 karena default, jadi semua file itu artinya bisa dilewati yaitu dari 1 sampai 1005. Kemudian jika allowed and active in management domain itu artinya file berapa saja yang sudah coba melewati FA07. Kemudian di sini kita bisa ketikkan conft lalu in FA07, kemudian switch port trunk, lalu allow read plan 1020. Lalu kita bisa exit. Kemudian kita bisa cek dengan perintah show interface. Maka di sini diperbolehkan itu plan 10 sampai 20 ya teman-teman. Selanjutnya kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC2. Ke PC7. Di sini kita tambahkan 1. Kemudian di materi ke-7 kita akan membuat topologi ruangan 3. Di sini saya akan tambahkan 1 ruangan lagi. Kalian bisa ikuti saja cara yang sudah saya tampilkan. Oke, pada plan 10 itu IP-nya yaitu 192.168.10.0. Kemudian untuk plan 20 yaitu 192.168.20.0/24. Oke, di sini kita bisa sambungkan saja dari switch ke ruangan kedua, switch ke ruangan 3. Nah, oke, langsung saja kita akan konfigurasikan pada switch ruangan ketiganya. Nah, di sini kita akan masuk ke mode VLAN terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke global configuration. Oke, lalu kita akan konfigurasi plan 10 ya teman-teman. Kita akan konfigurasi plan 10. Kita bisa ketikkan itu init rank, kemudian EVA0/1. Kemudian exit. Lalu kita bisa ketik perintah yaitu switch from mode access, lalu plan 10. Kemudian di sini kita bisa kasih name yaitu programmer, lalu exit, lalu plan 20. Kita bisa konfigurasikan plan 20, kemudian namanya itu marketing, lalu bisa exit, lalu kita bisa ketikkan itu init rank FA dari 1 sampai 3, kemudian switch port mode access, switch access plan 10, lalu kita bisa exit. Kita bisa ketikkan itu int rank FA0/4 sampai, lalu kita konfigurasikan pada yang 20. Dan di sini kita bisa ketikkan itu switch port access plan 20.
bisa enter, lalu bisa exit, kemudian kita bisa cek dengan potato show plan print. Nah, maka di sini sudah ada 10 programmer dan 20 marketing dan semuanya teraktif. Lalu kita akan konfigurasikan ya teman-teman pada switch 1. Kita bisa ketikkan yaitu conft, lalu init FA0/0 lalu switch port mode access trunk, lalu do show in trunk. Nah, maka di sini itu terdapat FA0/0. Kemudian pada switch 2 kita bisa ketikkan init FA07, lalu switch port mode access trunk, lalu do show plan brief. Ini trunk. Maka di sini itu sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita bisa kirimkan paket dari PC1 ke PC7 ke PC13. Maka di sini successful ya teman-teman, atau berhasil. Lalu PC8 ke PC14, lalu di sini sukses ya teman-teman, atau berhasil. Nah, maka di sini tuh sukses ya teman-teman. Kita coba dari PC4 ke Nah, di sini kita kemudian di materi ke-8 kita akan bahas mengenai trunking pada MLS. Oke, di sini kita akan mengantarkan switch multier ke ruangan 3. Langsung saja kita akan konekkan menggunakan kabelnya dari switch ruangan ketiga ke switch multier. Nah, oke, pada switch ruangan ketiga kita akan konfigurasikan tranknya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa pastikan sudah masuk pada mode brilliance. Lalu kita bisa masuk ke global configuration. Nah, kemudian kita bisa masuk pada interface FA08, yaitu yang mengarah ke switch multier ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketik perintah do show init. Lalu kita bisa ke switch 0 pada multier. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu conft. Lalu kita bisa ketikkan perintah yaitu init FA0/1, kemudian switch port mode trunk. Nah, maka di sini itu komen dari kita teman-teman, atau di sini itu tidak bisa atau tidak aktif. Maka di sini kalian bisa pakai perintah yaitu trunk menjadi ISL Cisco, yang artinya apabila switch yang punya Cisco bertemu dengan switch yang sesama punya Cisco, maka bisa melakukan yang ICL. Kemudian yang kedua itu ada 802 1 key. Nah, ini open standard ya teman-teman. Jadi misal switch Cisco bertemu dengan switch itu bisa dilakukan pada exclamation 1 key. Untuk switch multier itu support keduanya ya teman-teman. Akan tetapi pada switch ruangan ketiga itu tidak support ICL, hanya di 1 key saja. Sini pada switch multier kita akan coba konfigurasikan evolution-nya dengan cara ketik perintah yaitu do show init trunk terlebih dahulu. Materi yang ke-9 yaitu kita akan membahas mengenai teori dynamic trunking atau Nah, di sini kita akan belajar yang namanya DTP, yaitu kita akan mendapatkan mode terbaru yaitu Dynamic Auto dan Dynamic Disable. Jadi pada tabel ini, jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi mode akses. Kemudian, jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Disable, maka akan menjadi mode terang. Jika Dynamic Auto bertemu dengan terang, akan menjadi terang. Lalu jika Dynamic Auto bertemu dengan akses akan menjadi mode akses. Nah, misalkan di sini terdapat contoh. Nah, di sini itu kita memiliki dua switch lalu terhubung dengan kabel. Misal pada switch pertama kita konfigurasikan menjadi Dynamic Disable, atau switch kedua kita konfigurasikan Dynamic Auto. Maka di sini akan menjadi mode akses ya teman-teman. Kemudian untuk yang contoh kedua, nah, pada switch pertama kita akan konfigurasikan trunk dan switch kedua kita akan konfigurasikan akses, maka kabelnya akan menjadi not recommended, yang artinya tidak disarankan. Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa Dynamic Auto itu kita bisa artikan bahwa Dynamic Auto artinya itu menunggu.
Dynamic disable artinya itu mengajak, lalu terang itu memaksa. Kemudian akses juga sama ya teman-teman, yaitu memaksa. Jadi misal switch pertama melakukan konfigurasi dynamic auto, yaitu menunggu, lalu switch kedua kita konfigurasikan terang, maka akan menjadi terang, yaitu artinya switch kedua memaksa switch satu untuk menjadi terang. Kemudian dan materi berikutnya kita akan bahas mengenai praktik dynamic tracking protokol. Oke teman-teman, di sini kita bisa tambahkan 2 buah switch, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel. Nah, maka di sini terdapat warna oranye ya teman-teman. Kita bisa klik yang ini. Nah, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi warna hijau atau aktif ya teman-teman. Oke, jadi di sini S3 terhubung ke switch 4 menggunakan FA01. Oke, kita ke switch 3-nya. Kita akan coba cek mode default yang dipakai oleh switch-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke mode predefined, lalu kita bisa cek dengan show interface 01 SD port. Oke, kalian bisa perhatikan bahwa di sini terdapat administrative mode dan operational mode. Jadi administrative mode adalah mode yang kita konfigurasikan, sedangkan operational mode itu hasil mode yang dijalankannya. Jadi by default pada switch tersebut adalah mode dynamic auto dan hasilnya adalah static access. Oke, kita bisa cek juga pada switch yang keempat. Nah, kita bisa ke mode prevent terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa cek dengan perintah itu show interface FA01 STP. Nah, oke, jadi di sini defaultnya itu adalah dynamic auto dan hasilnya itu static access. Jadi menggunakan ketemu menunggu yang hasilnya sama-sama menunggu atau akses ya teman-teman. Oke, di sini pada switch 4 kita akan konfigurasikan dynamic disable dengan cara kita bisa masuk ke global configuration, lalu kita bisa masuk ke interface FA01. Nah, lalu kita ketikkan yaitu switch port mode dynamic disable. Nah, kemudian kita bisa lihat dengan to show interface FA01. Oke, kita bisa lihat di sini kita sudah konfigurasikan menjadi dynamic disable, artinya mengajak, dan bisa kita lihat bahwa hasil jalankan di switch 4 menjadi terang. Nah, oke, kita lihat pada switch yang ketiga. Nah, di sini kita masukkan show interface FA01 ya teman-teman. Nah, di sini itu terdapat dynamic auto yang artinya menunggu dan hasilnya itu terang. Jadi intinya menunggu ketemu mengajak. Hasilnya itu yang diajak yang telah itu terang. Kemudian di sini kita bisa ketikkan itu in FA0/1, lalu switch port mode terang FA01. Nah, maka di sini terdapat administrative mode terang ya teman-teman, atau operational terang. Nah, di sini kita bisa ketikkan itu the show ini itu FA01 with switch port, maka di sini itu terdapat administrasi. Oke, di sini kita belajar tentang target dan unit gap. Sebelumnya kita coba klik pada menu simulation. Oke, di sini kita coba kirimkan paket data dari ruangan kedua ke ruangan ketiga, yaitu pada PC 11 ke PC 18. Nah, oke, kita bisa jalankan saja. Jadi pada PC 11 akan mengirimkan ke suite dan nantinya dia akan di broadcast ya teman-teman. Nah, kita bisa klik lagi. Nah, di sini paket yang dikirimkan dari suite menuju ke suite lagi. Kita bisa lihat pada oke. Nah, di sini adanya yang namanya D1 key yang artinya itu target. Jadi inti bahwa target itu yang dipakai ARP-nya ada D1 key-nya. Sedangkan untuk dan materi selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu native LAN. Oke, di sini kita akan belajar tentang native LAN. Kita masuk pada suite yang pertama. Nah, kita ke mode brilliance. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu show interface terang. Maka suite pertama terdapat interface FA07, yaitu artinya interface yang dihubungkan ke keduanya. Nah, pada komen ini terdapat pemberitahuan yang namanya native VLAN yang by defaultnya masuk ke dalam VLAN 1. Oke, kita bisa cek pada switch ruangannya. Kedua, kita masuk ke mode VLAN terlebih dahulu, lalu kita bisa ketikkan yaitu show interface terang.
Nah, maka di sini itu terdapat FA07 dan FA08. Untuk FA07 itu yang terhubung ke switch yang pertama, sedangkan untuk FA08 itu yang terhubung ke switch ruangan ketiga. Di sini native line-nya itu satu semua ya teman-teman. Nah, jadi native line itu adalah paket yang tidak perlu ditarget. Jadi misal pada PC 19, bisa klik saja. Nah, ini itu ingin mengirimkan paket pada PC 20. Dan materi yang terakhir kita akan membahas mengenai konfigurasi native LAN. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan mengganti native LAN-nya. Jadi misal kita akan ganti menjadi VLAN. Nah, jadi misal kita bisa masuk kepada switch yang kedua. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu pada menu global configuration. Lalu kita bisa masuk ke interface FA08 yang mengarah ke switch ruangan ketiga. Lalu kita bisa ganti menjadi 20 dengan ketikan switch terang native line 20. Lalu kita bisa cek dengan ketikan yaitu the show interface terang. Nah, oke, di sini itu pada interface FA08 native lines-nya itu adalah 20. Oke, kita bisa masuk pada set yang ketiga. Di sini kita bisa masuk ke mode VLANs. Lalu kita bisa masuk ke global configuration. Kita bisa ketikkan FA07 yaitu pada interface yang terhubung ke switch ruangan kedua. Lalu kita bisa ganti menjadi 20 dengan ketikan switch strength native line 20. Nah, kemudian kita bisa cek dengan do show interface terang. Nah, oke, maka di sini FA07 native-nya itu berganti menjadi 20 teman-teman. Nah, di sini kita akan coba dikirimkan paket data. Oke, di sini kirimkan dari PC 12 ke PC 16. Kita bisa klik saja. Oke, jadi di sini pada PC 12 akan kirimkan ke switch lalu ke switch lagi. Nah, jadi ini adalah fungsi dari native line yaitu tidak usah memakai tag. Oke, di sini kita bisa delete terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengembalikan native line tersebut ke default. Kita bisa masuk ke switch yang ruangan ketiga. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kita bisa ketikkan perintah init, lalu FA07, lalu switch port terang native VLAN 1. Nah, kita coba ke ruangan kedua atau switch yang kedua. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke interface FA08. Lalu kita bisa cek dengan switch port terang native VLAN 1. Lalu kita bisa cek dengan do show in terang. Nah, di sini oke teman-teman, di video kali ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.